Baiklah saudara, kita awali dengan laporan perdana. Pemirsa, Pansus DPRK Aceh Besar menyampaikan sejumlah rekomendasi laporan keterangan pertanggungjawaban LKPJ Bupati Aceh Besar tahun 2021. Di antaranya penurunan capaian sektor pertumbuhan ekonomi dan meningkatnya angka kemiskinan. Ketua Pansus DPRK LKPJ 2022 Yusran Yunus menyampaikan terdapat sejumlah hal yang tidak sesuai dengan yang diharapkan dari laporan keterangan pertanggungjawaban LKPJ Bupati Aceh Besar tahun 2021. Di antaranya pencapaian sektor pertumbuhan ekonomi yang terdampak pandemi COVID-19 yang mempengaruhi turunnya pertumbuhan ekonomi secara drastis dari 4,02% di tahun 2019 menjadi 3,77 di tahun 2021. Dampak pandemi pada indikator makro lain yang belum tercapai target, yaitu angka penurunan kemiskinan, di mana pada tahun 2017 hingga 2019, penurunan angka kemiskinan berada pada tren yang baik, sesuai target pemerintah Aceh Besar setiap tahun menurunkan angka kemiskinan pada angka 1%. Sehingga pemerintah Aceh Besar telah menurunkan angka kemiskinan dari 15% menjadi 13%. Namun sejak pandemi COVID-19 melanda pada 2020 hingga 2021, angka kemiskinan di Aceh Besar kembali naik 1%. Selain itu, Pansus juga menyampaikan pemerintah Aceh Besar perlu lebih memberikan perhatian pembangunan di kawasan pesisir. Hal ini mengingat Kabupaten Aceh Besar memiliki garis pantai yang cukup panjang sehingga perlu adanya pembangunan dan pengembangan kesejahteraan bagi masyarakat nelayan kawasan pesisir. Yusran menyebut DPRK Aceh Besar bersama pemerintah daerah akan membahas langkah dan program pembangunan dan pengembangan kawasan pesisir menyesuaikan dengan kondisi keuangan daerah yang belum stabil. Karena pengembangan kawasan pesisir nantinya akan dapat memberikan tambahan pemasukan PAD bagi Kabupaten Aceh Besar. Pertama saya sampaikan di sini, kami telah melakukan tugas kami secara maksimal dan hari ini kita sama-sama dengar sudah kami membacakan hasil pansus LKPJ ini. Dalam hal ini memang kita harus akui ini mungkin capaian-capaian yang tidak tercapai, salah satunya seperti sektor kemiskinan, indeksnya lagi sampai 4%, pada 14% beberapa tahun yang lalu. Itu dikarenakan karena banyak sektor-sektor pertumbuhan ekonomi tidak berjalan secara semestinya. Ini semua kita kan tahu pandemi COVID-19 ini yang membuat sektor-sektor pertumbuhan ekonomi ini agak terkendala. Dan kita tahu ini kan bukan cuma masalah Aceh Besar saja. Nah, dalam ini kita bisa melakukan bersama. Dan capaian-capaian juga banyak yang telah dicapai oleh pemerintah Aceh Besar, masalah pendidikan yang telah kita baca. Tapi ada satu hal yang menurut kami ini perlu nanti ada catatan sendiri oleh pemerintah Aceh Besar tentang pembangunan di kawasan laut. Ya. Kita mempunyai garis pantai yang sangat panjang, tapi hari ini mungkin belum begitu maksimal, untuk dikelola, sehingga ini kan tergambar mungkin belum maksimal, padahal kita punya garis pantai yang sangat besar. Itu ke depan kami akan duduk dengan pemerintah Aceh Besar untuk sektor kelautan ini betul-betul bisa kita tingkatkan, karena ini bisa menumbuhkan PAD Aceh Besar. Sia-sia kalau alamnya begitu bagus yang tersedia, kita garis pantai yang panjang dan masyarakat kita banyak nelayan di daerah pesisir. Kalau kita tidak begitu hadir, saya rasa ya, ini menjadi hal yang tidak baik. Ya, intinya kan Bupati Aceh Besar lagi ingin membangun sektor kelautan. Tapi seperti yang saya katakan tadi,
kita juga memaklumi karena kondisi keuangan kita yang belum stabil. Dan saya duduk dengan Bupati sangat ingin untuk membangun sektor kelautan ini, karena kita tahu ini banyak refocusing anggaran, sehingga yang sudah diprogram tapi tidak ada anggaran untuk dilaksanakan. Pansus DPRK Aceh Besar juga memberikan apresiasi atas capaian pemerintah Kabupaten Aceh Besar pada beberapa sektor seperti sektor pendidikan yang mampu berjalan baik walau ikut terdampak pandemi COVID-19. Sementara itu, anggota DPRK Aceh Besar Zulfikar mengharapkan rekomendasi LKPJ Bupati Aceh Besar yang telah disampaikan menjadi acuan untuk masuk dalam RKPD tahun anggaran 2023, sehingga arah kebijakan daerah dapat sesuai dengan rekomendasi DPRK Aceh Besar. Pertama kali kita bersyukur, kita sekarang sudah sampai ke momentum terakhir bersama pemerintah Aceh Besar, Bupati dan Wakil Bupati. Cuma sayang di sini mungkin Bupati dengan Wakil Bupati kebetulan tidak bisa berhadir dan dihadiri sama Pak Senda. Kemudian ada harapan-harapan dari rekomendasi LKPJ itu menjadi sebuah acuan dan diharapkan nanti akan masuk ke dalam RKPD untuk 2023. Jadi arah kebijakan pemerintah daerah itu kita harapkan sesuai dengan apa yang dihasilkan di dalam rekomendasi LKPJ ini. Rapat paripurna ini sekaligus menutup masa persidangan kedua DPRK Aceh Besar. Dilanjutkan, anggota DPRK akan menggelar reses mulai 22 hingga 26 Maret 2022. Pada Senin 28 Maret 2022 mendatang, DPRK Aceh Besar akan kembali menggelar rapat paripurna ke-1 masa persidangan ketiga tahun 2021-2022. Dari Aceh Besar, Tim Liputan Aceh TV melaporkan.